Ketemu lagi dengan saya, Bayu Nurwarin. How's life, everyone? I hope you all awesome. Hari ini saya akan menjelaskan tentang passive voice. Di mana passive voice adalah kalimat yang bentuk kata kerjanya mengindikasikan apakah subjek melakukan atau dikenai pekerjaan. Nah, di sini ada dua jenis dari voice itu sendiri, yaitu active voice sama passive voice. Oke, perbedaan dari active voice sama passive voice. Kalau passive voice itu polanya subjek sama verb atau objek plus objek opsional. Kalau passive voice polanya subjek plus be atau auxiliary plus verb 3 plus by agent. Yang kedua soal perbedaannya ada di subjek. Kalau di active voice, subjek itu sebagai pelaku, passive voice subjek sebagai penderita atau yang dikenai pekerjaan. Sementara dalam active voice, verb itu bisa bermakna me atau ber, dan passive voice bermakna di atau ter. Nah, di sini ada penggunaan tenses dalam active voice ada 8, yaitu 8 non-progressive tense sama 8 progressive tense. Kalau passive voice, tensesnya ada 8 non-progressive tense sama 2 progressive tense. Nah, ini contohnya. Active voice, Budi ate an apple. Nah, kalau dibentuk di passive voice, an apple was eaten by Budi. Rumus passive voice dasarnya itu ada simple, present, past, future, progressive, perfect. Simple kita anggap 0 ya, tidak ada perubahan. Kalau present itu rumus dasarnya adalah verb 1 atau verb s atau es. Kalau past verb 2, kalau future will, shall plus verb 1, kalau progressive atau continuous be plus verb in, dan perfect have plus verb 3. Ini sebenarnya dasar-dasar tenses. Nah, bagaimana cara menemukan rumus passive voice? Nah, ini cara mengawinkannya. Misalkan present progressive. Present itu rumusnya is and are plus progressive verb ing. Jadi is and are plus verb ing dikawinkan dengan rumus passive voice be plus verb 3. Misalnya verb ing-nya be itu apa ya? Being ditambah verb 3. Jadi kita turunkan is and are plus being plus verb 3 atau selanjutnya. Misalnya simple present. Present rumusnya rumus dasarnya verb 1 sama fs atau fes. Kemudian simple rumusnya 0 dikawinkan dengan passive voice be plus verb 3. Jadi verb satunya ya simple present itu nanti is and are plus verb 3. Nah, kemudian dan ini kalau kawan-kawan kesulitan untuk mengawinkan bisa langsung pakai pola yang sudah saya buat di sini. Nah, perlu diingat juga bahwa tadi rumus passive voice itu hanya ada 8 non-progressive atau continuous sama 2 continuous gitu. Oke, contoh perubahan active voice ke passive voice. Misalnya active voice, di sini saya punya contoh. Jokowi is controlling protester of omnibus law. Jokowi sebagai subjek, is controlling adalah verb, protesters of omnibus law adalah objek. Kalau diubah jadi passive voice, protesters of omnibus law are being controlled by Jokowi. Maaf, ini ada kesalahan sedikit, harusnya are. Nah, kita analisis satu-satu. Jokowi ini adalah subjek, is controlling adalah verb, protester of omnibus law adalah objek.
perubahannya, protester of amoebas, lalu itu jadi subject, is being controlled, pola dari passive voice, verb plus being plus verb 3 plus by agent, karena ini adalah present progressive, maka di sini juga present progressive dalam bentuk passive voice. Nah, syarat-syarat pembentukan active voice ke passive voice, syarat-syarat passive voice adalah kalimatnya harus verbal, verbnya harus verb transitif. Kalau kalimatnya nominal itu tidak bisa. Sementara langkah-langkah pembuatannya, yang pertama pastikan semua syarat terpenuhi, 2 syarat itu tadi. Kedua, analisis kalimat, subjek, verb sama objeknya mana. Kemudian kalau sudah ketemu, pindahkan posisi objek active voice menjadi subjek passive voice kayak tadi. Terus kemudian tentukan tensesnya, be atau auxiliary-nya. Kalau yang dalam contoh ini tadi adalah present progressive tense, maka passive voice-nya juga harus menggunakan present progressive tense. Tandanya is controlling menjadi is being controlled gitu. Pindahkan posisi subjek active voice menjadi by agent. Nah, active voice-nya di sini adalah Jokowi, kemudian dipindah ke by agent dalam passive voice. Oke, yang selanjutnya kita bahas penulisan by agent dalam passive voice. Nah, by agent ini ada yang ditulis juga ada yang tidak ditulis. Beberapa umumnya yang ditulis itu kalau by agent-nya dianggap penting dan menambah informasi. Misalnya, Soeharto telah menguasai Indonesia selama 32 tahun. Active voice-nya, Soeharto has controlled over Indonesia for 32 years. Itu active voice-nya. Kalau dirubah jadi passive voice, Indonesia has been controlled over by Soeharto for 32 years. Yang kedua, by agent yang tidak ditulis. Apabila by agent-nya tidak penting, ada 3. Misalnya, by agent-nya berupa indefinite pronoun. Contohnya, dalam active voice, someone grabbed money at Bank of Indonesia. Passive voice-nya, money at Bank of Indonesia was grabbed. Nah, di sini someone ini termasuk indefinite pronoun. Yang kedua, verb merupakan pekerjaan dari by agent atau sudah bagian dari pekerjaan by agent. Misalnya, pencuri pekerjaannya ya mencuri. Dalam active voice misalkan the thief stole a car. Nah, kalau dirubah jadi passive voice, a car was stolen. By agent di sini tidak perlu ditulis karena ya jelas yang mencuri mobil itu adalah pencuri. Yang ketiga, by agent yang sudah diketahui khalayak umum. Misalnya dalam active voice-nya government built Monas. Dalam passive voice-nya Monas was built. Jadi government ini jelas yang membangun Monas itu. Jadi begitu, terima kasih dari saya penjelasan passive voice. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.